Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kelas 2. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, bahasa Indonesia dengan materi ciri-ciri benda padat. Langsung saja ya teman-teman. Masih ingatkah kalian bahwa benda di sekitar kita dibedakan menjadi 3 wujud? Yang pertama, benda padat, kemudian benda cair, dan yang terakhir, benda gas. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih dalam apa saja ciri-cirinya ya. Benda padat. Ciri-cirinya adalah bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Bentuk benda padat tidak akan berubah bentuknya apabila hanya dipindah tempat. Misalnya pensil, buku, penggaris, bentuknya tetap meskipun dimasukkan ke dalam kotak pensil. Jadi pensil, buku, penggaris tidak akan berubah bentuk meskipun dimasukkan ke dalam kotak pensil ya teman-teman. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah bentuk benda padat berubah apabila mendapat benturan, tekanan, atau robekan. Misalnya, plastisin termasuk benda padat. Meskipun plastisin dapat berubah bentuk dengan mudah, namun harus dengan tekanan agar bisa berubah. Nah, contoh yang lain misalnya, kertas ketika memperoleh robekan, kertas akan berubah menjadi kecil-kecil. Namun, kertas termasuk benda padat meskipun sudah menjadi kecil. Jadi, benda padat hanya bisa berubah apabila mendapatkan tekanan atau robekan. Contoh benda padat, masih ingatkah kalian? Nah, contohnya adalah batu, buku, pensil, lemari, penggaris, meja, kursi, dan lain sebagainya. Pasti teman-teman sudah paham ya. Nah, sekarang wujud benda berikutnya. Benda cair. Benda cair memiliki ciri-ciri bentuknya benda cair mengikuti wadahnya. Misalnya, apabila minyak dimasukkan ke botol makan, bentuknya akan mengikuti bentuk botol. Minyak dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya akan menyerupai gelas. Seperti itu ya teman-teman. Jadi karena minyak termasuk benda cair, minyak akan berubah bentuk mengikuti wadahnya. Ciri-ciri berikutnya adalah bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Seperti contohnya air di dalam gelas, permukaannya selalu datar meskipun dimiringkan. Ciri-ciri berikutnya, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi, air tidak bisa mengalir ke tempat tinggi kecuali adanya tekanan dari pompa. Contohnya, misal ada air mancur. Nah, air bisa mancur ke atas apabila ada tekanan dari bawah, yaitu dari pompa. Kalau sebenarnya air hanya bisa mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ciri-ciri berikutnya adalah benda cair menekan ke segala arah. Tekanan air semakin banyak, semakin besar. Bentuk bendungan dibuat tembok tebal bagian bawah untuk menahan tekanan air, teman-teman. Jadi meskipun air itu kalau sedikit itu tenang ya, itu kalau banyak itu tekanannya sangat besar, teman-teman. Jadi seperti air di sungai itu loh, teman-teman. Itu kalau mengalir itu bisa sangat deras sekali. Nah, itu yang dinamakan tekanan air itu ke segala arah. Nah, ciri-ciri berikutnya adalah benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya adalah air dapat meresap ke dalam serat baju
dan kain. Nah, nanti teman-teman bisa mempraktekkan ketika sapu tangan dimasukkan ke dalam gelas, ada yang tidak masuk ke dalam gelas, itu nanti lama-lama akan basah karena air dalam gelas nanti akan meresap melalui celah-celah kecil. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri benda cair. Banyak ya teman-teman? Contohnya teman-teman pasti masih ingat air, madu, sirup, kemudian minyak, kecap, dan masih banyak lagi. Sekarang kita akan mempelajari wujud benda gas. Wujud benda gas memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah benda gas mengisi semua ruangan yang ditempatinya. Ya, ketika meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Semakin kuat meniupnya, semakin banyak udara masuk ke dalam balon. Nah, jadi udara itu menempati seluruh balon tersebut. Sama seperti ruangan yang kita tempati. Nah, itu pasti juga ada udaranya ya. Jadi ada oksigen dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri berikutnya adalah benda gas itu menekan ke segala arah. Ya, balon dan kantong plastik mengembang ke seluruh bagian jika ditiup. Itu jadi gas itu bisa menyebar ke semua arah gitu teman-teman. Beda dengan air tadi ya, hanya mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Tapi kalau benda gas ini menekan ke segala arah ya, seperti itu. Sedangkan ciri-ciri berikutnya adalah benda gas terdapat di segala tempat di bumi ya. Jadi di bumi ini semua ada benda gasnya. Benda gas yang paling banyak di bumi ini ada banyak sekali teman-teman. Salah satunya itu yang banyak di bumi ini adalah oksigen yang kita hirup setiap hari. Itu termasuk benda gas. Dan benda gas yang selalu di sekitar kita itu termasuk adalah udara ya, angin itu selalu ada di sekitar kita. Nah, contoh-contohnya teman-teman pasti masih ingat ya, asap pabrik, udara dalam balon, kemudian knalpot dan lain sebagainya. Nah, sekarang teman-teman ada tugas untuk oksigen, nitrogen, hidrogen termasuk wujud benda apa teman-teman? Tugas teman-teman adalah dengan teman-teman mengisi kolom komentar di bawah ini ya. Nah, sampai di sini dulu materi kita tentang ciri-ciri wujud benda padat, cair, dan gas. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.